Baik Bunda, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkumpul kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena perkumpulan ini perkumpulan yang baik, yang mulia, yang mana insya Allah kita dengan perkumpulan ini memperdalam pengetahuan Islami kita, yang halal dan yang haram, insya Allah kita bisa ketahui melalui majelis-majelis seperti ini. Baik, kemarin kita sudah membahas Bun, furudul wudu, fardu wudu. Ada berapa Bun? 6. Apa saja Bun? Niat, muka, sampai kaki. Yang ketiga, yang keenam tertib. Baik. Sekarang ada syaratnya Bun. Jadi wudu, ketika seseorang itu berwudu, maka dia harus penuhi dulu syarat-syaratnya ini. Jikalau kurang salah satu syarat, maka wudunya tidak sah. Seperti kita syarat masuk sekolah. Berarti kalau dia tidak memenuhi syarat, tidak bisa masuk ke dalam sekolah. Ya, tidak bisa bersekolah. Karena syarat itu sebelum ibadahnya, ya Bun ya. Baik, ketika pelaksanaannya namanya rukun. Tapi sebelum pelaksanaannya namanya syarat. Nah, syarat wudu di sini ada 10. Ya, Bun. Yang pertama, Islam. Fala yasihu min kafir. Maka tidak sah wudu orang yang non-Islam. Ada teman kita non-Islam, dia ikut-ikut kita wudu. Walaupun dia baca bismillahirrahmanirrahim, walaupun dia baca nawaitul wudu'a, tetap wudunya tidak sah. Kenapa? Karena dia nonis, ya Bun ya, non-Islam. Baik. Karena li'annal wudu ibadatun taftakiru ila niyah. Karena wudu ini ibadah yang membutuhkan niat. Maka kafir bukan orang yang sah untuk berniat. Ya Bun. Karena niat itu, syarat niat itu muslim. Ya Bun. Baik. Lalu apa lagi selain Islam? Yang kedua tamyiz. Tamyiz. Fala yasihu min ghairil mumayyiz. Tamyiz itu anak kecil yang dia sudah paham omongan kita Bun. Tamyiz. Sudah paham omongan kita, bisa jawab, tapi bukan maksudnya lantang kita jawab, bukan. Tapi bisa paham omongan kita, ya Bun ya, bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, nah ya boleh Bun. Baik. Maka fala yasihu min ghairil mumayyiz. Maka tidak sah kalau anak itu belum tamyiz. Atau di sini bisa juga dibilang orang dewasa cuman gila, ya Bun ya. Majnun. Maka dia tidak bisa dibilang tidak sah wudunya. Karena dia orang gila, tidak ada akal. Ya, tidak ada akal Bun. Ini tamyiz. Orangnya dibilang mumayyiz. Baik. Nah, li'anal wudu, jadi kalau anak kecil yang sudah tamyiz, maka wudunya sah. Ya, Bun. Tapi boleh kita ajarkan anak kita dari kecil, dari TK, dari sebelum TK, dari PAUD, ajarkan wudu, tidak apa-apa. Kita dapat pahala Bun. Baik. Walaupun wudunya itu tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena dia belum tamyiz. Baik, syarat yang ketiga. Nah, ini yang harus kita perhatikan terutama untuk perempuan. Ada yang dia senantiasa berwudu, ya mendawamkan wudu walaupun dia haid. Nah, itu salah. Ya, Bun. Karena wudu tidak sah bagi orang yang haid.
Karena wudhu mengangkat hadas kecil, sedangkan orang yang haid itu sedang berhadas besar. Maka hadas wudhu tidak bisa bagi orang yang berhadas besar. Baik. Jadi mau sah wudhunya, dia harus an-naqa anil haid wan nifas. Suci atau bersih dari haid dan nifas. Bukan dalam keadaan haid dan bukan dalam keadaan nifas. Kenapa? Haid dan nifas itu hadas besar. Jadi kalau misalnya atas nama senantiasa berwudu, ya, maka terkadang kita harus paham. Ya, jadi wudu itu tidak sah jikalau perempuan itu sedang berhadas besar. Ya, Bun ya. Adapun kalau untuk penjagaan boleh, Bun. Kalau untuk penjagaan semisal zikir, istighfar, itu tidak apa-apa bagi yang haid dan nifas. Kadang kan ada orang yang haid itu, kenapa wudhu? Ini supaya untuk penjagaan katanya, supaya tidak ada kerasuan segala macam. Loh, kalau tidak ada kerasuan, kalau jago dari setan banyak caranya. Ini penjagaan yang salah kaprah. Kenapa? Malah berwudhu dia, padahal tidak sah dia berwudhu. Baik, bisa jadi dosa. Ya, baik, maka dari itu zikir dan istighfar tidak apa-apa jikalau dalam keadaan haid, ya Bun ya. Baik, yang keempat, syarat berwudu an-naqa amma yamna'u wusulal ma' ilal basyarah. Terhindar atau bersih dari apa saja yang bisa mencegah air sampai ke kulit. Bersih atau tercegah dari apa saja yang bisa mencegah air sampai ke kulit. Maksudnya ketika kita berwudu, air itu tidak sampai ke kulit karena tertutup sesuatu, karena terlapisi sesuatu. Ya. Bersih dari apa saja yang mencegah air sampai ke kulit. Bihaitsu la yakuna hunak jirmun yamna'u wusulal ma' ilal basyarah. Sekiranya tidak ada sesuatu yang menutupi kulit kita sehingga air tidak sampai ke kulit, seperti minyak yang tebal. Kalau minyak GSP, ada minyak GSP lah namanya. Ya, minyak urut. Kalau minyak kayu putih, minyak angin kayak mana? Nah, minyak angin itu minyak yang lainnya nanti bisa kita bahas di syarat yang kelima. Kalau di sini seperti minyak yang tebal, seperti oli, seperti minyak gemuk, Bun ya, minyak gemuk. Ada yang dipakai untuk panjat pinang itu, Bun. Nah, kalau GPU nanti yang syarat kelima, dia termasuk merubah air atau tidak, begitu. Nah, apalagi seperti apa lagi, Bun? Seperti lilin, Bun ya, lilin. Ya, itu bisa mencegah air. Lem, mau itu Hansaplast, mau itu Lakban, lem Altico, ya begitu. Apa, Bun? Kutek, betul. Kutek, kuku palsu misalnya. Kuku palsu, kutek. Pokoknya yang bisa menutupi kulit sehingga air tidak kena kulit. Cat. Tato juga. Tato masuk. Ya. Kalau behel dalam gigi, Bun, bukan kulit, Bun. Gigi, Bun ya. Ini ke kulit, Bun. Kulit di area wudu ya, seperti tangan, kepala, muka, rambut, kaki. Kalau behel dia di gigi tidak masalah, Bun. Baik. Seperti apa lagi, Bun? Mungkin bisa itulah ya. Kita cari sendiri ya, apa saja. Ya. Cat. Nasi keras bisa, Bun. Nasi keras bisa. Dulu kalau layangan koyak ngelemnya pakai nasi keras bisa. Ya. Jadi nasi yang dipenyet-penyet, ditempel. Ya, lengket. Bisa jadi lem juga nasi, Bun. Baik. Nah, begitu juga kuku yang panjang yang ada kotoran di dalamnya. Itu bisa jadi menutupi kulit
Ya. Seharusnya kulit yang kena air itu tercegah karena ada kotorannya. Baik. Begitu juga kotoran mata. Kotoran mata. Baik. Kotoran mata. Nah, maskara juga, hati-hati juga. Lipstick. Nah, ada lipstick yang tidak tembus air, Bun? Ah. Yang waterproof macam cat pula jadinya. Ya, tidak boleh kalau lipstick. Jadi harus dihapus dulu lipsticknya. Dihapus dulu baru kena wudhu ya Bun ya, baru kena air. Macam-macam lah make up sekarang Bun ya. Kalau bisa pakai wajah palsu ya pakai wajah palsu orang sekarang. Ya, Bun. Baik. Nah, yang kelima, alla yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma. Hendaklah tidak ada sesuatu apapun yang bercampur dengan air wudhu lalu merubah. Artinya, ketika kita berwudhu, jangan sampai di anggota badan kita ada sesuatu yang bisa merubah air wudhu. Merubah air wudhu kayak mana Ustadz? Merubah air wudhu dari suci mensucikan menjadi suci tidak mensucikan. Kenapa? Karena bercampur dengan sesuatu yang suci. Kita sudah jelaskan kemarin, air suci mensucikan itu ya, air yang murni ya. Kalau air yang suci namun tidak bisa mensucikan, karena bercampur dengan sesuatu yang suci dan merubah nama airnya. Air bersih dicampur susu, jadi air susu. Itu namanya air suci, tapi tidak mensucikan. Begitu juga, ini seperti apa Bun? Contoh yang kelima ini, syarat yang kelima, seperti make up, minyak urut, bisa minyak urut. Jadi kalau masih berminyak-minyak, lap dulu. Kalau sudah tipis, tinggal bekasnya be, tinggal baunya be, nah sudah, tidak masalah. Tapi kalau masih berlumuran minyak, harus kita wudhu, air wudhu kita bercampur dengan minyak. Ya, sehingga merubah air wudhu. Ya, sama, nah itu hand body. Baru saya mau bilang Bun, Masya Allah. Apalagi Bun selain hand body? Apa Bun? Hand body sama. Merubah air wudhu. Ya, cuci dulu. So, apa lagi Bun selain hand body Bun? Parfum, parfum autan ya Bun ya. Parfum bisa juga. Make up, bedak sama Bun ya. Kalau parfumnya lagi di baju tuh kan? Kalau baju di baju tidak masalah Bun. Tidak apa-apa. Oh di kulit. Kalau GPU harus dibersihkan dulu Bun. Karena bisa merubah. Kecuali tinggal baunya be, tidak masalah kalau baunya be. Kan minyaknya lah hilang gitu kan. Maka kalau bercampur dikit tidak masalah Bun. Ya Bun. Tidak apa-apa Bun. Tapi efeknya ketika mandi hadas besar. Kalau mandi hadas besar harus dicabut. Koyok Bun ya. Koyok ya. Oh minyak, oh minyak. Ya. Jadi kalau selain anggota wudhu, tidak masalah kalau kita cuma berwudhu Bun. Tapi kalau kita mandi janabah, mandi hadas besar, maka sama. Koyok pun juga. Nah saya lupa koyok. Nah, koyok itu sama Bun, kayak lem juga. Ya Bun. Mantaplah ya Bun. Maaf Bun, kurang. Oh. Oh, Masya Allah, baik. Baik. Nah, jadi bagi yang pengantin ini apa ya namanya? Acara seumur hidup sekali. Ya, dah. Make up-nya kan berjuta-juta. Ya. Baik. Jadi bagaimana caranya? Ini bisa dikategorikan darurat ya Bun ya. Tapi jalan keluarnya bukan tayamum. Melainkan pengantin perempuan itu boleh menjamak sholat. Nah, di sini boleh Bun ya. Jadi saya kasih tahu caranya.
Pengantin itu berhias sebelum zuhur misalkan ya. Ya. Sebelum subuh. Ya salam. Ya. Acaranya besok 9 tadi. Masya Allah. Ya Allah. Itulah saya tidak tahu juga pun ya. Kalau ya salam sebelum subuh. Jam 4. Lebih parah lah. Aduh, sudah nih itu dak. Sholat subuh dulu yang jelas. Tapi kalau bisa nahan sampai sore tidak masalah, Bun. Wuduknya kalau ada tak orang nahan wuduk sampai sore. Anu lah, Ustaz. Masa Italia tuntut. Baik. Nah, begini Bun ya. Jadi bagi mempelai perempuan yang make up ya, itu sore dia boleh jamak. Jadi jamak takhir. Zuhur yang dijamak. Ya. Ke asar. Ya. Karena zuhur kan tamu lagi rame nyari Ya. pengantin. Makanya dijamak saja, Bun. Nah, berhubung ini seumur hidup sekali, Bun ya. Maka tidak apa-apa. Cuman jangan kita setiap kondangan kayak gitu. Wah, gondang make up mahal, kata Ustaz Nabil boleh jamak ini. Wah, ini untuk pengantin baik. Ini untuk kata kiai-kiai gitu, Bun. Kondangan cuma 5 menit dan ganti 1 jam. Ayo. Nah, maka kalau kondangan, hadir kondangan tidak boleh jamak sholat, Bun. Tapi kalau bagi pengantin, ini bagi pengantinnya, boleh dia jamak. Hah? Nggak boleh lah, kan diundang pengantin. Ya, untungnya jangan. Ini bagi pengantin. Bagi pengantin ini, Bun. Jadi, Orang tua nggak boleh. habis asar baru hapus make up dan sholat. Cuman ketika zuhur, pengantinnya harus niat jamak takhir. Karena syarat jamak takhir itu, yaitu mengakhirkan sholat zuhur di waktu asar, itu harus niat jamak takhirnya ketika di waktu zuhur. Bagaimana niatnya? Sahaja aku menjamak takhir sholat zuhur di waktu asar. Maka tidak berdosalah si pengantin tadi jikalau tidak mengerjakan sholat zuhur, karena dia sudah jamak. Kalau dia tidak seperti itu, maka dosa si pengantin jikalau dia tidak sholat zuhur. Ya, sampai dia kodok sholat zuhurnya. Kalau malam dia belum kodok sholat zuhurnya juga, dosa juga. Kalau meninggal pada malam itu, pada malam pertama lah taruhlah. Nah, su'ul khotimah, meninggal dalam keadaan sebagai peninggal sholat. Nah, uzubillah min dzalik. Orang yang meninggalkan sholat, Bun, orang yang meninggalkan sholat itu kalaupun dia sudah meninggal, dia tidak dapat kiriman doa yang umum. Kiriman doa yang umum kayak mana, Ustaz? Kalau ada orang berdoa Rabbana atina atau Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Ya Allah, ampunilah kaum muslimin dan muslimat. Dia tidak termasuk dari doa muslimin dan muslimat. Nah, uzubillah min dzalik. Bahaya. Ya, Bun ya, bahaya sekali. Karena itu jika kita punya hutang sholat, dibayar, ya Bun ya, dibayar. Baik. Nah, kita jauh membahas kita sampai pengantin, Bun ya. Pengantin. Ini syarat wudhu. Keenam lagi, Tat, keenam. Baik, yang keenam, mengetahui akan kefarduan. Mengetahui akan kefarduannya. Al ilmu bi fardiyatihi. Ayya'lama may yuridul wudu'a annal wudu'a fardun. Hendaklah orang yang ingin berwudu, dia mengetahui bahwasanya wudu itu fardu ketika ingin melaksanakan sholat. Jadi kemarin kita sudah bahas, Bun. Kapan wudu itu dianggap wajib? Wudu itu dianggap wajib ketika seseorang itu hendak sholat. Baik, yang ketujuh, hendaklah tidak meyakini yang fardu itu sunnah. Hendaklah tidak meyakini yang fardu itu sunnah. Baik, konteksnya begini, Bun, penjelasannya. Kan fardu wudu itu ada 6, Bun ya. Mencuci muka, mencuci tangan, mengusap rambut, mencuci kaki. Nah, syarat yang ketujuh ini, hendaklah orang itu jangan sampai dia meyakini 6 ini, di antara 6 ini ada yang sunnah. Nah, tidak boleh begitu, Bun. Dia harus tahu mana
anggota yang harus wajib dibasuh, mana yang tidak. Minimal dia tahu rukun wudu itu ada 6. Jadi dia wajib dia tahu, yakin dia bahwasanya mencuci muka wajib, mencuci tangan wajib, mengusap rambut wajib, mencuci kaki wajib, tertib wajib. Jadi kalau seandainya dia yakin, misalkannya kalau ditanya apa hukum mengusap rambut ketika wudu, sunnah itu, maka tidak sah wudunya. Ya bun ya, tidak sah wudunya. Atau kalau ditanya apa hukum mencuci kaki ketika wudu, sunnah kata dia, maka tidak sah wudunya. Karena dia meyakini yang fardu itu sunnah. Berbeda kalau sebaliknya bun, kalau dia meyakini yang sunnah itu fardu, tidak apa-apa. Semisal, apa hukum membasuh telinga? Membasuh telinga itu wajib kata dia. Itu rukun. Nah, tidak apa-apa. Ya bun ya, bagus malahan. Ya. Karena dia meyakini yang sunnah itu wajib. Tapi kalau sebaliknya fatal. Ya, membuat wudhu kita tidak sah. Kenapa? Karena meyakini yang wajib itu sunnah, yang fardu itu sunnah. Baik. Yang ke-8 bun ya. Yang ke-8, air yang suci mensucikan. Al-ma'ut tahur. Air yang suci mensucikan. Li'annal hadas la yurfa'u illa bil ma'it tahur al-mutlak. Karena hadas itu tidak bisa diangkat, tidak bisa dihilangkan kecuali dengan air yang suci dan mensucikan. Baik. Yang ke-9, izalatun najasati al-ainiyah, menghilangkan najis ainiyah. Apa ainiyah itu Ustaz? Nama orang apa hewan? Bukan. Ainiyah itu pun bentuk najis. Bentuk najis bun. Ainiyah. 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 Pakai ain. Ainiyah. Bentuk najis bun. Bentuk najis itu apa bun? Bau dan warna. Tapi bukan berarti yang berarti najis bun. Ada orang namanya ainiyah, ada. Ainiyah itu maksudnya diambil dari ain. Ain itu apa bun? Mata bun. Maksudnya apa? Nampak di mata. Itu bentuk najis. Bau dan warna. Baik. Jadi ketika kita ingin berwudu, di badan kita ada najis ainiyah, dihilangkan dulu. Baik. Kayak mana cara menghilangkannya? Apakah bisa sambil wudu Ustaz? Misal, ada orang dia tangannya itu kena kencing anaknya. Dia lupa. Akhirnya ketika dia berwudu, ketika dia cuci muka, loh, tangan anak tadi ada najis. Maka bagaimana? Ya sambil wudu tidak apa-apa. Tapi basuhan pertama, cucian pertama itu menghilangkan najis dulu. Ya. Ketika najisnya bisa hilang di cucian pertama, maka cucian kedua baru itu mencuci tangan untuk berwudu. Nah, begitu bun ya. Jadi bukanlah artinya kalau badan kita ada najis, wudu kita tidak sah. Bukan begitu. Tapi bisa menghilangkan najis itu dengan sambil berwudu. Ya bun. Tapi cucian pertama haruslah menghilangkan najis, cucian kedua baru wudu. Begitu bun ya. Bisa dipahami Bu? Atau saya ulang lagi? Bisa, insyaallah. Kalau tidak bisa hilang cucian pertama, cucian kedua gitu. Pokoknya sampai hilang najisnya baru kita berwudu. Kalau apa tuh? Ya. Kalau anaknya perempuan Bun ya. Tapi kalau anaknya laki-laki, ya tetap najis maksudnya, cuma najisnya ringan. Kalau anak perempuan itu kencingnya itu najisnya najis berat. Najis berat itu harus dialirkan air. Setelah dihilangkan kencingnya, disiram atau dialirkan air.
Tapi kalau najis ringan, anak kecil, laki-laki yang belum makan dan minum kecuali ASI ibunya. Tapi kalau anaknya pakai susu support, sama. Najisnya najis berat. Nah, bagaimana najis kecil itu, Bun? Najis ringan tadi. Ketika kita mencuci, menghilangkan kencingnya, sudah kita hilangkan kencingnya, cukup kita percikkan saja, tidak perlu dialirkan air. Atau dibilas tisu basah. Tapi tisu basah, efeknya apa, Bun? Tisu basah itu, dia bercampur dengan zat lain, ya Bun ya. Maka tidak bisa kalau untuk menghilangkan najis, mensucikan badan bayi tadi tidak bisa. Jadi kalau habis pakai tisu basah, dilap dialirin air kalau anak itu cewek ya. Atau kalau anak itu laki-laki dipercikkan. Bedanya kalau tisu basah kan dia Bukan, kok bayi cewek tuh kok najisnya berat. Oh iya. Gitu kan. Baik. Cowok tuh kok bisa ringan. Pertama, jadi di sini kalau kata Rasulullah, yughsalu min baulil jariyah wa yurassu min baulis sobi. Kalau ini dari hadis, Bun ya. Artinya apa? Kencing bayi perempuan itu disiram, sedangkan kencing bayi laki-laki itu dipercikkan. Tapi di sini setelah hilang kencingnya, Bun ya, kita hilangkan dulu kencingnya. Baik, ternyata hikmahnya di situ ada dua. Pertama, bahwasanya dahulu kala itu orang lebih senang dapat bayi laki-laki. Kenapa, Bun? Bisa dibawa berperang, ya Bun ya. Ya, nerus keturunan. Jadi lebih senang mereka, bukan berarti bayi perempuan tidak senang. Karena dulu itu masih ada efek jahiliyah itu, ya Bun ya. Yang mana bayi perempuan itu dibunuh, dikubur hidup-hidup. Ya. Kalau bayi laki-laki itu disanjung, dibuat acara, ya Bun, tasyakuran. Kalau zaman jahiliyah dulu. Nah, berhubung para sahabat ini mereka masih terbawa tradisi jahiliyah tadi, maka ketika anak perempuan itu kalau lahir ya sudah didiamkan di rumah, ya dah. Artinya dia dibawa ke mana-mana. Tapi kalau anak laki-laki dibawa ke mana-mana. Ini anak-anak ini, anak saya ini laki-laki. Bahkan nurus keturunan apa kayak gitu, bawa perang segala macam. Jadi hikmahnya karena bayi laki-laki ini dia itu sering dibawa ke mana-mana, ya dah. Maka terkadang kalau dia kencing repot, ya dah. Maka dari itu ada keringanan dari syariat. Ya, begitu kan. Jadi ada keringanan dari syariat. Nah, yang kedua, hikmahnya apa? Kencing bayi perempuan itu lebih amis, lebih pesing ketimbang, ya lebih bau ketimbang bayi laki-laki. Begitu, Bun. Yang ke-10 apa? Bagi yang beser, itu Bun. Yang ke-10, bagi yang beser najis, hendaklah berwudu ketika masuk waktu sholat. Agak panjang sih, Bun. Dan terus-menerus melakukan sholat. Baik. Baik. Apa tadi? Saya lupa, Bun. Apa tadi, Bun? Yang ke-10, Bun? Bagi yang beser najis. Beser najis sih maksudnya gampang kemputan dah. Ya, betul gitu, Bun. Ya. Ini bagi yang beser najis, ini syarat ke-10, Bun. Yang beser najis itu bagaimana? Dia harus ketika mau sholat, ya Bun ya, dia harus cuci dulu tempat keluar najisnya, lalu dia langsung berwudu, lalu habis wudu langsung sholat, ya Bun ya. Ya, begitu, Bun. Tidak harus, Bun. Ya mungkin. Oh ya, berarti bisa juga beser. Beser kencing, beser najis, beser darah, ya Bun ya. Atau beser buang angin terus. Tukang kentut. Ada juga yang kayak perempuan kan ada yang keputihan gitu. Ya, keputihan sama. Keputihan, istihadoh, darah kotor, ya Bun ya.
maka ini bisa bagi yang beser seperti tadi, dia ketika mau sholat, dia harus cuci dulu tempat keluar najisnya tadi, lalu dia langsung wudhu, lalu dia langsung sholat. Artinya tidak boleh ada jarak, misalkannya ngopi dulu misalkannya gitu kan, Bun. Kentut lagi. Atau nonton YouTube dulu misalkannya. Serial drama ini belum habis misalkannya kan. Lakor. Ya ada. Baru sholat, tidak bisa. Jadi itu walaupun ketika sholat keluar najisnya, itu uzur. Dimaafkan. Karena dia beser, ya Bun ya. Kasihan kalau misalkannya, Bolak-balik wudhu. iya bolak-balik wudhu. Pas keluar, aduh batal lagi. Ganti lagi baju, ya dah Bun. Wudhu lagi. Nah, untuk yang beser ini, sehabis setiap sholat 5 waktu harus dia ulang lagi wudhunya, walaupun wudhu yang tadi belum batal. Bukan belum batal, ya. Mungkin kalau dia muka, ya. Jadi dia setiap sholat harus seperti itu tadi, Bun. Selagi dia beser, maka setiap sholat dia harus begitu. Cuci, lalu wudhu langsung sholat. Cuci, wudhu, sholat. Zuhur begitu, Bun ya. Cuci, wudhu, sholat. Asar juga begitu juga. Cuci, wudhu, sholat. Walaupun ketika keluar, sebelum sholat keluar lagi misalkan, tidak apa-apa, sholat saja langsung. Ya, sholatnya pun tetap sah, tidak perlu dikodok, tidak perlu dibayar, karena sudah keringanan dari syariat begitu. Alhamdulillah, syariat kita mudah Bun ya, selalu memudahkan, tidak menyusahkan. Kalau soal ujian panjang nih Dok. Iya. Ini insya Allah ujian masuk nih Bun. Jangan 10 tadi. Iya. 3 jadilah. Jadilah, ya Bun. Baik. Nah, selesai kita syarat wudhu Bun ya. Belum masuk sunah-sunah wudhu. Baik, ada sekitar 10 menit. Bagian Bunda ingin bertanya, silakan.